Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sobat semua, sampai ketemu dengan saya lagi. Kali ini kita akan membahas tuntas soal pretest atau UPPPG dalam jabatan tahun 2023 khusus PGSD secara tuntas dan sesuai kisi-kisi Bapak Ibu semua ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, tolong video ini jangan di skip, tonton sampai habis supaya Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu lolos ya. Dan juga tolong dukung Bapak Ibu sahabat saya semua, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan kepada yang lain, teman yang lainnya. Kalau Bapak Ibu punya permasalahan kendala dalam PPG atau pretest dan lainnya, silahkan chat di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab ya. Baik, kita mulai saja ya. Nomor 1. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Berbasis teknologi informasi, B. Berbasis kekinian, C. Berpusat pada peserta didik, D. Mengembangkan kemandirian, E. Berbasis konteks. Jadi jawabannya yang benar adalah A, Bapak Ibu ya. Berbasis teknologi informasi. Mengapa Bapak Ibu? Karena pembelajaran pandemi saat itu yaitu pembelajaran daring, jarak jauh ya. Jadi dia menggunakan WhatsApp atau Google Meet dan lain-lainnya. Maka dia menggunakan waktu itu berbasis teknologi informasi jawabannya. Bu Lani akan menyampaikan materi dengan KD 4.6. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. A. Konsep pembacaan puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. B. Langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat, cara memprasekan puisi. C. Fungsi puisi, konsep puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. D. Konsep pembacaan puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi dengan prase, cara menyajikan puisi. E. Konsep puisi, unsur bangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi. Ya, jadi jawabannya adalah E, Bapak Ibu ya. Jadi ungkapan diri yang tepat itu adalah konsep puisi, unsur membangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi. Caranya mudah Bapak Ibu ya. 4.6 ini adalah menciptakan ya, artinya mereka mendemonstrasikan atau memperagakan ya. Jadi ungkapan diri yang dinilai itu adalah yang benar adalah E ya, karena bahannya ini Bapak Ibu ya, ini dia lafal, intonasi dan ekspresi. Jadi jawaban paling tepat adalah E ya. Seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. B. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa yang sungguh-sungguh belajar. C. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. D. Satu siswa dengan siswa lain saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Jadi jawabannya adalah
C Bapak Ibu ya. Kenapa C Bapak Ibu? Jawabannya karena di sini adalah masalahnya siswa itu kurang memperhatikan, tetapi prestasinya bagus ya, prestasinya bagus. Jadi kira-kira sebagai guru apa yang harus kita sampaikan? Jadi adalah yang tepat yang kita sampaikan adalah C ya. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru ya. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban maksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. B. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikan pada ulangan berikutnya. C. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. D. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. E. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai ketentuan soal. Jadi jawabannya E Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci di sini Bapak Ibu ya, ada seorang siswa protes. Jawaban ulangan yang nyatakan salah tadi rupanya benar gitu ya. Nah, setelah dibuktikan, dihitung kembali, dilihat kembali, ternyata jawaban siswa itu benar ya. Jadi sebagai guru apa tindakan kita? Nah, di sini Bapak Ibu guru yang benar adalah kita sebagai guru itu harus mengakui kekeliruannya. Setelah mengakui kekeliruan, tidak cukup kita minta maaf Bapak Ibu ya. Tidak cukup kita mempertahankan ego kita sebagai guru. Tetapi setelah mengakui kekeliruan itu, kita juga harus bersedia memperbaiki nilai sesuai ketentuan soal tersebut. Ya, itu yang benar ya. Formula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab dalam kurung kausalitas A. Kausa materialis. B. Kausa finalis. C. Kausa formalis. D. Causa efisien. E. Causa prima. Jadi jawabannya adalah D Bapak Ibu ya. Causa efisien. Mengapa Bapak Ibu? Ya, di sini Bapak Ibu boleh lihat Pancasila itu sebagai dasar negara itu ya, dilihat dari prosesnya tadi. Ya, prosesnya itu dimulai di sini pada sidang BPUPPKI, terus akhirnya ditetapkan PPKI. Nah, kalau dapat soal seperti ini, asal mula terjadinya Pancasila sebagai dasar negara itu disebut syarat sebab causa efisien ya, itu jawabannya. Ketika siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua siswa untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. B. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. C. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. D. Meminta siswa mengikuti tes tambahan di luar sekolah, les maksudnya, agar nilainya meningkat. E. Meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Ya, berarti jawaban yang benar adalah C Bapak Ibu ya. C. Jadi yang dilakukan guru adalah memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, ini sebenarnya ada Bapak Ibu aturannya. Jadi kalau misalnya setengah dari siswa itu tidak lolos, apa yang dilakukan itu?
Jadi kalau ada 3 siswa saja di bawah KKM ya, untuk mata pelajaran tertentu yang dilakukan adalah memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang di bawah KKM saja. Maka nilainya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian antar teman, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian kerja. Jadi jawaban yang benar adalah penilaian kerja Bapak Ibu ya. Mengapa jawabannya E, penilaian kerja? Karena di sini guru ini ingin mengetahui siswa ini mampu tidak mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompoknya. Nah, ini sudah termasuk penilaian kerja Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah E ya. Sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau disebut berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Tuti dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain titik-titik. A. Guru menunjukkan 4 gambar beda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. B. Siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. C. Guru memungkinkan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. E. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya. Jadi di sini dalam abad 21 itu namanya critical thinking atau berpikir kritis. Nah, ya jadi kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Berpikir kritis. Jadi karakter berpikir kritisnya itu antara lain yang paling tepat karena dia HOTS ya. Jadi siswa itu menunjukkan 4 gambar beda, setelah itu meminta mereka memilih satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan sedetail mungkin ya. 4. Menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, dalam kurung bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian sesuai adalah titik-titik. A. Pengamatan perilaku. B. Portofolio hasil kegiatan. C. Lembar observasi. D. Wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur. E. Tes tentang sikap jujur. Jadi jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Ya. Mengapa jawabannya C Bapak Ibu ya? Jadi indikator yang mau ditulis ini adalah indikator tentang menunjukkan sikap jujur ya. Guru ini mau mengukur ya seberapa reaksi siswa terhadap perilaku jujur seperti apa, seperti itu ya. Jadi alat penilaian yang sesuai itu adalah lembar observasi siswa ya, lembar observasi. Jadi guru itu mengamati langsung apa yang dilakukan siswa terhadap menunjukkan sikap jujur tadi ya. Jadi jawabannya C. Oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat tercapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. A. Melakukan demonstrasi tentang gaya. B. Melakukan simulasi tentang gaya.
C. Memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. D. Melakukan tanya jawab tentang gaya. E. Mengamati video pembelajaran tentang gaya. Jadi jawabannya adalah A, Bapak Ibu ya. Melakukan demonstrasi tentang gaya. Mengapa jawabannya A, Bapak Ibu? Karena di sini ya, yang dilihat ini, kata kunci di sini adalah kegiatan inti pembelajaran ya. Ya, kalau mengamati video itu di awal pembelajaran, melakukan tanya jawab juga di awal pembelajaran, simulasi juga ya. Memberikan penugasan tentang mengamati macam-macam itu di akhir pembelajaran. Jadi inti pembelajaran itulah yang tepat A, melakukan demonstrasi tentang gaya. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan disambung di part selanjutnya. Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan.